Ras ketiga subras dibicarakan ini disebut sebagai ras merah. Ras antara ketiga dan keempat berikut tidak ditemui titik awalnya karena banyak terjadi campuran darah. Ras keempat, meskipun berbeda jauh dari satu sama lain, ia memiliki kekhasan yang disebut kuning, dan warna ini mungkin tepat merujuk pada kulit dari orang Turanian dan Mongolia, namun orang-orang Semit dan Akkadia yang relatif agak putih. Subras Turanian atau ras keempat memiliki asal-usul daerah mereka di sisi timur benua, selatan daerah pegunungan dihuni oleh orang Tlavatli. Turanians adalah ras penjajah dari masa awalnya, bermigrasi ke tanah di sebelah timur Atlantis. Mereka tidak pernah benar-benar menjadi ras yang dominan pada ibu benua, meskipun beberapa suku dan ras keluarga menjadi cukup kuat. Daerah tengah yang besar dari benua daerah barat dan selatan distrik pegunungan Tlavatli adalah khusus daerahnya meskipun tidak ada perkampungan mereka, karena mereka hidup bersama di tanah dengan ras Toltec. Mengenai ras Semit asli atau ras kelima etnolog kurang mendapatkan penjelasan, karena memang hal ini sangat sulit mereka harus mempertimbangkan data yang sangat tidak cukup. Subras ini memiliki asal-usulnya di bagian pegunungan selatan yang membentuk lebih dari dua semenanjung utara timur yang, seperti yang telah kita dilihat, sekarang diwakili oleh Skotlandia, Irlandia, dan beberapa laut sekitarnya. Dalam hal ini setidaknya beberapa ras bersaing dari benua besar tumbuh dan berkembang, selama berabad-abad menjaga independensi terhadap serangan agresif Raja Selatan, sampai tiba saatnya untuk itu pada gilirannya menyebar di luar daerah dan menjajah. Harus diingat, bahwa pada saat Semit mengalami kemajuan kekuatan ribuan tahun telah berlalu dan telah dicapai. Mereka adalah ras yang selalu berperang dengan tetangga mereka, terutama dengan kekuatan baru kemudian berkembang yaitu ras Akkadians. Tempat kelahiran subras Akkadia atau ras ke-6, ras ini diketahui ada setelah bencana besar dari 800.000 tahun yang lalu bahwa kebangkitannya terjadi di tanah timur dari Atlantis, sekitar tengah semenanjung besar yang selatan timur membentang keluar menuju benua tua, tempat mungkin terletak sekitar pada lintang 42 derajat utara dan bujur 10 derajat BT. Mereka tidak lama namun, membatasi diri ke tanah kelahiran mereka, tapi menyerbu benua sekarang berkurang dari Atlantis. Mereka berjuang dengan Semit di banyak pertempuran baik di darat dan laut, dan armada yang sangat besar yang digunakan pada kedua sisi. Akhirnya sekitar 100.000 tahun yang lalu mereka benar-benar dikalahkan Semit, dan sejak saat itu sebuah dinasti Akkadia didirikan di ibu kota Semit tua, dan memerintah negara dengan bijaksana selama beberapa ratus tahun. Mereka adalah koloni dengan melakukan perdagangan besar, melintasi laut dan menjajah orang, dan mereka mendirikan banyak pusat-pusat komunikasi dengan negeri-negeri jauh. Subras Mongolia atau ras ketujuh tampaknya menjadi satu-satunya yang benar-benar tidak berhubungan dengan ibu benua. Asal-usulnya di dataran Tartar di sekitar lintang 63 derajat utara dan bujur 140 derajat BT, itu langsung dikembangkan dari keturunan ras Turanian, yang secara bertahap digantikan atas sebagian besar Asia. Subras ini berkembang berlipat-lipat sangat banyak, dan bahkan pada saat ini mayoritas menjadi penduduk bumi. Subras 1, Roahals tidak mampu mengembangkan kekuasaan yang tetap bertahan, mereka juga tidak pernah mencapai kemajuan bahkan setinggi titik peradaban di ras Lemurian 6 dan 7. Ras Atlantis terbagi menjadi dua ras besar yang bermusuhan, dan apa yang dimulai pada zaman Roahal itu sangat ditekankan di era Toltec. Pertempuran adalah kehancuran di setiap zaman di sejarah dunia. Tidak lagi ada aturan yang bijaksana dari memulai kaisar, yang pengikut ilmu hitam, naik memberontak dan mendirikan saingan kaisar, yang setelah banyak perjuangan dan pertempuran menjatuhkan Kaisar Putih dari ibu kotanya, kota emas Gaits, dan mendirikan sendiri di atas tahtanya. Kaisar Putih didorong utara kembali membuktikan dirinya di kota awalnya didirikan oleh Tlavatli di tepi selatan distrik pegunungan, tapi yang sekarang berkuasa dari salah satu Raja Toltec di daerah sungai. Dia dengan senang hati menyambut Kaisar Putih dan ditempatkan kota di pembuangan. Beberapa lebih dari raja-raja sungai juga tetap setia kepadanya, tetapi kebanyakan kesetiaan mereka kepada kaisar baru memerintah di ibu kota lama. Ini, bagaimanapun, tidak panjang tetap setia, pernyataan tetap kemerdekaan dibuat oleh raja-raja sungai, dan pertempuran terus-menerus yang bertempur di berbagai bagian dari kekaisaran, praktek sihir yang sebagian besar terpaksa dilakukan, untuk melengkapi kekuatan penghancuran yang dimiliki oleh tentara mereka. Peristiwa ini terjadi sekitar 50.000 tahun sebelum malapetaka besar pertama. Sejak saat itu hal-hal berubah dari buruk menjadi lebih buruk, tukang-tukang sihir menggunakan kekuatan mereka lebih dan lebih sembrono,
dan yang lebih besar jumlah orang yang dikorbankan dan dipraktekkan sangat mengerikan ini, ilmu hitam. Kemudian datang hal lebih mengerikan ketika jutaan manusia tewas. Gerbang kota emas, saat ini menjadi sempurna oleh kejahatan. Gelombang menyapu dan menghancurkannya penduduk, kaisar dan dinastinya jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Kaisar Utara serta para imam dimulai di seluruh benua telah lama menyadari kejahatan hari itu, dan berikutnya banyak pimpinan imam beremigrasi mendahului bencana terjadi, serta mereka kemudian hari tinggal dan menetap. Populasi yang tersisa juga telah menerima peringatan yang mengerikan. Pada akhirnya kita akan menemukan sebuah dinasti semit dari ahli-ahli sihir bertahta di kota emas Gates, tapi tidak ada kekuatan Toltec naik menjadi yang tinggi selama periode kedua. Ada masih cukup populasi Toltec saat itu, tapi sedikit dari keturunan asli murni tetap pada benua itu. Namun di Pulau Ruta, pada periode ketiga, dinasti Toltec naik lagi ke tampuk kekuasaan dan memerintah melalui raja-raja sekitar sungai dan sebagian besar dari pulau. Dinasti ini dipahami menjadi lebih umum selama semua 4 periode, sampai terjadinya bencana tak terelakkan. Akkadians pada periode ketiga, sekitar 100.000 tahun yang lalu, bahwa Akkadians akhirnya menggulingkan kekuasaan Semit. Ini subras 6 adalah jauh lebih orang yang taat hukum dari para pendahulu mereka, pedagang dan pelaut. Mereka tinggal di komunitas yang menetap, dan secara alami menghasilkan bentuk oligarkis pemerintahan. Sparta adalah satu-satunya contoh yang modern, adalah sistem ganda dua raja memerintah di satu kota. Sebagai hasil mungkin rasa laut akan mereka, studi tentang bintang menjadi mengejar karakteristik, dan lomba ini membuat kemajuan besar baik dalam astronomi dan astrologi. Orang-orang Mongolia dari nenek moyang langsung mereka dari Turanian brutal. Lahir sebagai mereka berada di padang rumput yang luas Siberia Timur, mereka tidak pernah memiliki kontak dengan ibu benua dan karena, tak diragukan lagi, dengan lingkungan mereka, mereka menjadi orang-orang nomaden. Lebih psikis dan lebih religius daripada Turanians. Ras Turanian seperti yang telah kita lihat, adalah dijiwai dengan semangat menjajah, yang dilakukan pada waktu yang lama. Semit dan Akkadians juga sampai batas tertentu telah mengalami penjajahan ras. Untuk itu ketika Atlantis mencapai puncaknya di era Toltec, proporsi penduduk dengan mil persegi di benua Atlantis mungkin diisi ras ini, seperti di Inggris dan Belgia. Ras Tlavatli penjajah tampaknya telah menyebar ke setiap titik penjuru benua. Pada periode kedua keturunan mereka menetap di pantai barat benua Amerika kemudian berkembang California, serta pada pantai selatan, Rio de Janeiro, juga ditemukan mereka menduduki pantai timur es Pulau Skandinavia, sementara mereka ada yang berlayar melintasi laut, sampai pantai Afrika bahkan mencapai India. Ada pencampuran dengan adat penduduk Lemurian, mereka membentuk ras Dravida. Di hari kemudian ini pada gilirannya menerima persilangan Arya atau darah ras kelima, yang menghasilkan kompleksitas jenis yang ditemukan di India saat ini. Bahkan kita miliki contoh bukti, menjelma di antara Brahmana, pada keempat antara kasta yang lebih rendah, dan beberapa di antara suku-suku yang berada di bukit. Pada periode keempat kita menemukan orang Tlavatli menduduki bagian selatan Amerika Selatan, dari mana ia dapat disimpulkan bahwa penduduk terpencil keturunan Tlavatli. Sisa-sisa persaingan ini, sebagai satu ras Roahals, telah ditemukan di strata kuaterner dari Eropa Tengah, dan Dolichocephalus yang disebut Cro-Magnon, dapat diambil sebagai spesimen ditemukan satu-satunya orang yang dapat ambil sebagai spesimen cukup dianggap berdarah murni hingga saat ini adalah beberapa suku coklat Indian Amerika Selatan. Burma dan Siam memiliki darah Tlavatli dalam pembuluh darah mereka, tetapi dalam kasus mereka itu bercampur dengan atau didominasi oleh subras Arya, kita sekarang sampai pada ras Toltec, ke barat yang mereka cenderung beremigrasi dari Amerika benua berada di periode kedua dihuni oleh ras Toltec murni. Di benua Amerika Utara dan Selatan bahwa ras ini tersebar di luar negeri dan berkembang, dan yang ribuan tahun kemudian didirikan kerajaan dari Meksiko dan Peru, dengan bukti-bukti seperti yang diberikan oleh sisa-sisa arsitektur megah. Zaman keemasan Toltec terjadi sekitar 400.000 tahun yang lalu adalah masa yang sangat panjang yang terjadi pada masa lalu. Bencana besar pertama telah menghancurkan peradaban ini. Degradasi moral dari orang-orang dengan praktek dari ilmu hitam tersebar luas. Ketika waktunya sudah tiba, okultis melaj mendirikan sebuah kerajaan pertama, Divine Dynasty, Mesir, dan mulai mengajar orang-orang. Maka itu adalah bahwa kebesaran pertama terjadi pada kolonis Atlantis, dan beberapa waktu selama 10.000 tahun terjadi kebencana kedua. Dua piramida besar Gizeh dibangun, sebagian untuk menyediakan hals permanen inisiasi,
tetapi juga untuk bertindak sebagai harta rumah dan kuil untuk beberapa pemujaan besar kekuasaan. Tanduk banteng dan sapi dengan ide-ide keagamaan, sebagaimana terungkap dalam himne tertua dari Arya dan berhala sapi berkepala dari Troy. Setelah kepala Baal dewa besar mereka menempatkan tanduk banteng, dan ini telah turun dalam imajinasi populer peradaban Atlantis. Charles Walcott Brooks, California Academy of Sciences, mengatakan, menurut sejarah Cina, Taiko Foki, raja asing yang besar, memerintah kerajaan China. Dalam gambar dia diwakili dengan dua tanduk kecil, seperti yang terkait dengan representasi dari Musa. Dia dan penggantinya dikatakan memiliki, diperkenalkan ke Cina, gambar menulis. Seperti itu digunakan di Amerika Tengah pada saat penaklukan Spanyol. Dia mengajarkan gerakan benda-benda langit, dan membagi waktu dalam tahun dan bulan. Akan juga memperkenalkan banyak seni lain yang berguna dan ilmu. Sekarang, ada telah ditemukan di Copan, di Amerika Tengah, sosok mencolok seperti simbol Cina Foki, dengan dua tanduk, dan, dengan cara seperti, ada kemiripan dekat antara Amerika Tengah. Catatan Cina mengatakan bahwa nenek moyang ras China datang dari seberang lautan. Dua tanduk kecil Taiko Foki dan Musa mungkin kenang-kenangan dari Baal. Kami menemukan tanduk Baal diwakili dalam sisa-sisa zaman perunggu Eropa. Bel kadang-kadang mengenakan tiara dengan tanduk bantengnya, tiara itu mahkota kemudian dipakai oleh raja-raja Persia, dan itu menjadi, dalam waktu, simbol otoritas kepausan. Ternyata benar benua Atlantis itu Indonesia. Atlantis the Lost Continents finally found. Di mana ditemukannya? Tanda tanya. Secara tegas dinyatakannya bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600 tahun yang lalu itu adalah di Indonesia. Lokasi yang benar secara meyakinkan adalah Indonesia, katanya. Prof. Santos mengatakan bahwa dia sudah meneliti kemungkinan lokasi Atlantis selama 29 tahun terakhir ini. Ilmu yang digunakan Santos dalam menelusur lokasi Atlantis ini adalah ilmu geologi, astronomi, paleontologi, arkeologi, linguistik, etnologi, dan komparatif mitologi. Plato bercerita bahwa Atlantis adalah sebuah negara makmur dengan emas, batuan mulia, dan Mother of All Civilization, dengan kerajaan berukuran benua yang menguasai pelayaran, perdagangan, menguasai ilmu metalurgi, memiliki jaringan irigasi, dengan kehidupan berkesenian, tarian, teater, musik, dan olahraga. Warga Atlantis yang semula merupakan orang-orang terhormat dan kaya, kemudian berubah menjadi ambisius. Yang kuasa kemudian menghukum mereka dengan mendatangkan banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang sedemikian dahsyatnya sehingga menenggelamkan seluruh benua itu. Menurut Santos, ukuran waktu yang diberikan Plato 11.600 tahun BP, before present, secara tepat bersamaan dengan berakhirnya zaman es Pleistocene, yang juga menimbulkan bencana banjir dan gempa yang sangat hebat. Bencana ini menyebabkan punahnya 70% dari spesies mamalia yang hidup saat itu, termasuk kemungkinan juga dua spesies manusia, Neanderthal dan Cro-Magnon. Sebelum terjadinya bencana banjir itu, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia. Posisi Indonesia terletak pada tiga lempeng tektonis yang saling menekan, yang menimbulkan sederetan gunung berapi mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan terus ke utara sampai ke Filipina yang merupakan bagian dari Ring of Fire. Gunung utama yang disebutkan oleh Santos, yang memegang peranan penting dalam bencana ini adalah Gunung Krakatau dan, sebuah gunung lain kemungkinan Gunung Toba. Gunung lain yang disebut-sebut dalam kaitannya dengan kisah-kisah mitologi adalah Gunung Semeru, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani. Bencana alam beruntun ini menurut Santos dimulai dengan ledakan dahsyat Gunung Krakatau, yang memusnahkan seluruh gunung itu sendiri, dan membentuk sebuah kaldera besar yaitu Selat Sunda yang jadinya memisahkan Pulau Sumatera dan Jawa. Letusan ini menimbulkan tsunami dengan gelombang laut yang sangat tinggi, yang kemudian menutupi dataran-dataran rendah di antara Sumatera dengan semenanjung Malaysia, di antara Jawa dan Kalimantan, dan antara Sumatera dan Kalimantan. Abu hasil letusan Gunung Krakatau yang berupa fly ash, naik tinggi ke udara dan ditiup angin ke seluruh bagian dunia yang pada masa itu sebagian besar masih ditutup es zaman es Pleistocene. Abu ini kemudian turun dan menutupi lapisan es. Akibat adanya lapisan abu, es kemudian mencair sebagai akibat panas matahari yang diserap oleh lapisan abu tersebut. Gletser di kutub utara dan Eropa kemudian meleleh dan mengalir ke seluruh bagian bumi yang rendah, termasuk Indonesia.
Banjir akibat tsunami dan lelehan es inilah yang menyebabkan air laut naik sekitar 130 meter di atas dataran rendah Indonesia. Dataran rendah di Indonesia tenggelam di bawah muka laut, dan yang tinggal adalah dataran tinggi dan puncak-puncak gunung berapi. Tekanan air yang besar ini menimbulkan tarikan dan tekanan yang hebat pada lempeng-lempeng benua, yang selanjutnya menimbulkan letusan-letusan gunung berapi selanjutnya dan gempa bumi yang dahsyat. Akibatnya adalah berakhirnya zaman es Pleistocene secara dramatis. Dalam bukunya Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Padahal zaman pada waktu itu adalah zaman es, di mana temperatur bumi secara menyeluruh adalah kira-kira 15 derajat Celcius lebih dingin dari sekarang. Lokasi yang bermandi sinar matahari pada waktu itu hanyalah Indonesia yang memang terletak di Khatulistiwa. Plato juga menyebutkan bahwa luas benua Atlantis yang hilang itu lebih besar dari Libya, Afrika Utara, dan Asia Kecil digabung jadi satu kurang dari. Luas ini persis sama dengan luas kawasan Indonesia ditambah dengan luas Laut China Selatan. Tapi realitas menunjukkan bahwa Atlantis berada di bawah perairan Indonesia dan bukan di tempat lain, walau dikisahkan dalam bahasa mereka masing-masing. Ternyata istilah-istilah yang digunakan banyak yang merujuk ke hal atau kejadian yang sama. Santos menyimpulkan bahwa penduduk Atlantis terdiri dari beberapa suku etnis, di mana dua buah suku terbesar adalah Aryan dan Dravidas. Pada zaman es itu, Atlantis adalah surga tropis dengan padang-padang yang indah, gunung, batu-batu mulia, metal berbagai jenis, parfum, sungai, danau, saluran irigasi, pertanian yang sangat produktif, istana emas dengan dinding-dinding perak, gajah, dan bermacam hewan liar lainnya. Menurut Santos, hanya Indonesialah yang sekaya ini. Ketika bencana yang diceritakan di atas terjadi, di mana air laut naik setinggi kira-kira 130 meter, penduduk Atlantis yang selamat terpaksa keluar dan pindah ke India, Asia Tenggara, China, Polinesia, dan Amerika. Suku Aryan yang bermigrasi ke India mula-mula pindah dan menetap di lembah Indus. Karena glasier Himalaya juga mencair dan menimbulkan banjir di lembah Indus, mereka bermigrasi lebih lanjut ke Mesir, Mesopotamia, Palestina, Afrika Utara, dan Asia Utara. Di tempat-tempat baru ini mereka kemudian berupaya mengembangkan kembali budaya Atlantis yang merupakan akar budaya mereka. Catatan terbaik dari tenggelamnya benua Atlantis ini dicatat di India melalui tradisi-tradisi cuci di daerah seperti Langka, Kumarikandan, Tripura, dan lain-lain. Mereka adalah pewaris dari budaya yang tenggelam tersebut. Suku Dravidas yang berkulit lebih gelap tetap tinggal di India. Migrasi besar-besaran ini dapat menjelaskan timbulnya secara tiba-tiba atau seketika teknologi maju seperti pertanian, pengolahan batu mulia, metalurgi, agama, dan di atas semuanya adalah bahasa dan abjad di seluruh dunia selama masa yang disebut Neolithic Revolution. Bahasa-bahasa dapat ditelusur berasal dari Sanskerta dan Dravida. Karenanya bahasa-bahasa di dunia sangat maju dipandang dari gramatika dan semantik. Contohnya adalah abjad. Semua abjad menunjukkan adanya sidik jari dari India yang pada masa itu merupakan bagian yang integral dari Indonesia. Dari Indonesialah lahir bibit-bibit peradaban yang kemudian berkembang menjadi budaya lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Haiti, Yunani, Minoan, Krete, Roma, Inka, Maya, Aztek, dan lain-lain. Budaya-budaya ini mengenal mitos yang sangat mirip. Nama Atlantis di berbagai suku bangsa disebut sebagai Tala, Atala, Patala, Talatala, Tule, Tolan, Aztelan, Telulok, dan lain-lain. Bukti-bukti yang menguatkan Indonesia sebagai Atlantis, dibandingkan dengan lokasi alternatif lainnya disimpulkan Profesor Santos dalam suatu matriks yang disebutnya sebagai checklist. Terlepas dari benar atau tidaknya teori ini, atau dapat dibuktikannya atau tidak kelak keberadaan Atlantis di bawah laut di Indonesia, teori Profesor Santos ini sampai saat ini ternyata mampu menarik perhatian orang-orang luar ke Indonesia. Ini bukti Nusantara bagian dari peradaban Atlantis dapat dilihat dari ciri khas arsitektur pada bangunannya yaitu bentuk tanduk banteng atau sapi.